Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Sebelumnya salam kenal dari saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan materi terkait keseimbangan ISLM. Oke, nah keseimbangan IS itu apa sih? Keseimbangan IS ini adalah keseimbangan pasar barang. Nah, pasar barang itu apa? Pasar barang itu adalah pasar yang mempertemukan adanya permintaan dan penawaran. Karena ini materinya terkait keseimbangan, sudah pasti akan ada yang namanya kurva. Nah, kurva IS atau investasi saving adalah kurva yang menghubungkan suku bunga dengan pendapatan nasional yang memperlihatkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Nah, dari pengertian kurvanya ini, kita bisa tahu kalau nanti bentuk kurvanya itu adalah garis yang memanjang ke samping seperti ini, itu adalah garis pendapatan nasional atau Y. Dan nanti garis ada yang menjulang ke atas, itu adalah garis suku bunga atau I. Nah, selanjutnya di sini saya tidak akan menjelaskan banyak hal terkait konsep, materi, atau apapun itu. Di sini saya akan lebih menjelaskan terkait perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-menghitung, kita harus tahu dulu nih teman-teman terkait variabel atau huruf-huruf yang biasanya menjadi lambang untuk kita mencari hitungan di suatu rumus. Nah, oke. Nah, di sini ada rumus yang pertama yaitu Y sama dengan C plus I. Yaitu apa? Y itu adalah pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, dan S itu saving atau tabungan. Nah, selanjutnya rumus kedua, ini ada C sama dengan CO plus B, Y. Nah, untuk mencari konsumsi ini, rumusnya adalah CO plus B plus Y. CO itu apa? CO itu adalah konsumsi jika pendapatannya sedang 0. Nah, sedangkan B adalah marginal propensity to consumption atau MPC, dan dalam bahasa Indonesia ini adalah rasio perubahan konsumsi dengan pendapatan nasional. Lalu gimana sih kita mencari CO-nya ini, BY-nya ini dari mana? Kan kadang banyak rumus yang kita tidak tahu bagaimana cara carinya. Nah, ya. Nah, untuk CO ini kita tidak perlu ribet-ribet untuk menghitung, karena nanti akan ada data yang memperlihatkan langsung CO itu yang mana ya, data tabel. Nah, untuk B ini, variabel B ini haruslah kita hitung. Nah, B ini didapatkan dari mana sih? Dari rumus yang delta C dibagi delta Y. Nah, delta C ini apa, Teh? Nah, delta C ini adalah selisih antara konsumsi yang paling akhir ini konsumsi sebelumnya. Misalkan akan ada tabel konsumsi 1, konsumsi 2, konsumsi 3, konsumsi 4. Nah, untuk menentukan delta C ini kalian hanya bisa mengurangi konsumsi kedua dengan konsumsi pertama, atau bisa konsumsi ketiga dikurangi konsumsi kedua. Jadi pengurangannya itu berasal dari konsumsi setelahnya dikurangi konsumsi sebelumnya. Nah, begitu juga delta Y. Delta Y juga pengurangan dari pendapatan kedua dikurangi pendapatan pertama, atau pendapatan ketiga dikurangi pendapatan kedua. Nah, karena ini masih teori sedikit, nanti kita akan perlihatkan contoh soalnya. Kita lanjut ke variabel atau rumus-rumus yang selanjutnya. Nah, di sini ada rumus yang memperlihatkan bagaimana caranya kita mencari S atau saving. Untuk mencari S, yaitu rumusnya Y atau pendapatan dikurangi C atau konsumsi. Nah, di rumus sebelumnya, ini kita bisa lihat ya, ke tabel yang warna hijau lagi. Ini sama ya, untuk mencari C itu kan sudah dicari sebelumnya. Nah, kita tinggal masukkan. Rumus ini tuh
turunlah seperti ini jadinya, lalu turun lagi akhirnya seperti ini. Dan rumus yang akan kalian pakai nanti jikalau ada soal ketika UTS atau apapun itu, rumusnya yang digunakan adalah rumus ini ya teman-teman, yang warna kuning paling bawah. S sama dengan min CO plus 1 min B kali Y atau pendapatan. Nah, CO ini sudah saya kasih tahu ya sebelumnya, sama kayak ini, cuma dikasih tanda min. B juga sama cara carinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan variabel Y ini biasanya tidak perlu ditulis angka, nantinya akan berupa variabel seutuhnya seperti ini. Nah, rumus selanjutnya yaitu untuk mencari I atau investasi. Nah, ada IO, yaitu investasi jika tingkat bunganya 0. Nah, ini juga berlaku sama kayak CO tadi. Kita tidak perlu hitung-hitungan IO, kita hanya perlu lihat data dan nanti kita tahu. Nah, selanjutnya ada A atau Marginal Propensity Investment atau MPI. Nah, bahasa Indonesianya itu adalah rasio perubahan investasi terhadap suku bunga. Sama juga nih untuk mencari A ini seperti mencari B. Hitungannya adalah delta I besar ya teman-teman, I besar atau investasi dibagi delta I kecil atau tingkat atau suku bunga. Dengan catatan A ini hasilnya nanti harus kurang dari 0. Oke, jadi kita di sini punya 3 rumus turunan daripada ini yang nantinya harus kalian ingat untuk menjawab soal-soal terkait keseimbangan IS. Nah, karena kita tadi sudah melihat rumus-rumus anaknya ya atau yang kecil-kecilnya. Nah, ini adalah rumus akhirnya. Di mana pasar barang IS ini tuh rumusnya harus I sama dengan S. Investment sama saving itu harus sama. Nah, jika kita masukkan lagi rumus yang tadi kan I udah diketahui nih, I itu cara carinya IO plus AI. S ini cara carinya min CO plus 1 min B dalam kurung Y. Nah, setelah dalam bentuk ini, ternyata bentuk akhir keseimbangan pasar barang itu nggak boleh kayak gini, teman-teman. Bentuknya itu harus, sebentar. Nah, bentuknya itu harus seperti ini. Ini contoh ya. Nanti kita akan coba kerjakan soalnya. Ini adalah contohnya. Bentuk akhir daripada fungsi keseimbangan pasar barang itu adalah bentuknya kayak Y, terus ada angka, dikurangi angka lagi, yang ujungnya ada I. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu hasilnya nggak akan jadi kayak gini. Ujungnya, kita harus nyari posisi yang ruasnya seperti ini. Harus selalu Y paling depan, atau Y di sebelah kiri. Nah, akhirnya dari bentuk ini kita bisa putar atau pindah ruas. Alhasil akhirnya jadi 1 min B dikali Y sama dengan IO plus CO ditambah AI. Nah, kalian bisa gunain rumus ini, tapi ada rumus akhir juga, yang dimana rumus akhir ini untuk kalian-kalian yang merasa kalau ngerjain satu-satu itu ribet. Nah, kalian bisa nih kalau mau rumusnya dihafal satu rumus aja gitu. Ini boleh. Walaupun nyatanya rumus yang panjang ini akan lebih sulit sebenarnya. Karena nanti penjabarannya jauh lebih panjang ya. Ini rumus akhirnya. Ada CO tambah IO dibagi 1 min B ditambah A dibagi dalam kurung 1 min B dikali I. Pokoknya hasil akhir dari fungsi pasar barang itu harus seperti ini ya, harus seperti yang tertera contoh. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan coba bagaimana sih mencari fungsi IS itu gitu, karena tadi kita udah memaparkan terkait rumus-rumusnya, sekarang kita pelajari lah, kita coba gimana caranya cari fungsi IS. Nah, di sini ada contoh soal ya, karena nanti contoh kalian akan berupa seperti ini, akan berupa tabel. Nantinya perintahnya adalah cari fungsi IS berdasarkan tabel data
di bawah ini misalkan. Nah, tabel datanya itu akan seperti ini teman-teman. Akan ada pendapatan, konsumsi, bunga, dan investasi. Otomatis butuh ketelitian dalam hal ini untuk membaca data tabel ya. Oke, nah sekarang gimana cara carinya? Nah, yang pertama adalah kita harus mencari C atau variabel konsumsi. Sesuai tadi ya yang saya jelaskan, C itu rumusnya CO plus BY ya. Sesuai tadi yang saya jelaskan juga, CO ini nggak perlu dihitung-hitung, kita lihat aja. CO itu adalah, kita lihat, nah CO 150. 150 ini dari mana teh? Nah, 150 ini dari konsumsi jika pendapatannya 0. Nih ya, kan kalau pendapatannya 0, konsumsinya 150. Pendapatannya 100, konsumsinya 230. Nah, yang ditanyakan adalah CO atau konsumsi pas pendapatannya 0. Nah, kita masukin nih angka 150 ini ke rumus. Nah, tadi kita cari BY. Ya, Y ini adalah variabel yang tidak ditentukan atau akan seperti ini gitu. Nah, kita tugasnya adalah mencari si huruf B ini atau variabel B. Variabel B tadi rumusnya adalah delta C dibagi delta Y. Nah, delta C itu dari mana sih, Teh? Kan di sini adanya C doang, bukan delta C. Nah, delta C ini tuh tadi Teteh bilang adalah pengurangan dari konsumsi kedua dikurangi ke satu, atau konsumsi ketiga dikurangi kedua, atau konsumsi keempat dikurangi ketiga. Ya, boleh kalian milih. Nah, Teteh di sini masukinnya konsumsi kedua dikurangi konsumsi ke satu. Nah, buat pendapatannya pun sama. Teteh milihnya konsumsi kedua dikurangi konsumsi ke satu. Coba kita lihat. Nah, kita turunkan 150. Nah, kita kurangi dulu. 230 kurangi 150 jadi 80. 100 kurangi 0 sama dengan 100. Variabel Y tetap kita bawa. Dan akhirnya menghasilkan jawaban atau rumus fungsi C sama dengan 150 tambah 0,8. 0,8 ini adalah 80 dibagi 100. Y akan tetap diikutkan ya. Itu baru satu rumus teman-teman ya. Baru kita nyari C doang. Nah, sekarang kedua. Kita cari variabel S. S ini tadi rumusnya min CO tambah 1 min B dikali Y atau variabel Y. Sama ya tadi teman-teman, CO yang mana? CO yang 150 ya, jelas. Cuman kita tambah minusnya ya, karena di rumusnya harus minus. Terus kita masukkan angka 1. Nah, B yang mana? B tadi sebelumnya sudah kita hitung ya, di sini. 0,8 B-nya tuh. Nah, kita tinggal masukkan aja. 0,8, Y tetap diikutkan. Nah, hasil kita menemukan ya rumus fungsi S. S sama dengan min 150 ditambah 0,2Y. Teteh 0,2Y dari mana? 0,2Y itu dari 1 dikurangi 0,8. Nah, sekarang kita cari yang terakhir nih. Cari variabel I atau investment. Investment tadi rumusnya adalah IO plus AI. Rumus ini hampir sama dengan yang cari C ya, harus kita hitung deltanya. Nah, IO adalah investasi ketika tingkat bunganya 0. Kita lirik lagi ya ke sini teman-teman, ke bagian data tabel. Ini ada investasi pertama 150 dengan posisi bunganya 0. Itu artinya inilah yang akan kita masukkan. Yang 150 ya, kita masukkanlah ke rumus. Nah, A itu adalah delta investment dibagi delta bunga. Sesuai yang tadi saya jelaskan, delta itu adalah selisih. Boleh investasi yang kedua dikurangi 1, investasi ketiga dikurangi 2, investasi keempat dikurangi ketiga. Nah, di sini Teteh tetap contohkan investasi kedua dikurang ke 1 ya. 120 dikurangi 150 kita masukkan ke rumus. Begitu juga bunga. Bunga kedua dikurangi bunga pertama, yaitu 0,05 dikurangi 0. I-nya tetap dimasukkan ya.
Nah, 120 kurangi 150 jadi minus 30, dan 0,05 dikurangi 0 sama dengan 0,05. Nah, kita lihat. Nah, hasil akhirnya adalah I sama dengan 150 min 600 I. Tadi di halaman sebelumnya dijelaskan bahwasanya 600 ini adalah A, ya, variabel A. A ini harus kurang dari 0. Nah, ketika kita lihat jawaban ini, A-nya berapa? A-nya adalah minus 600. Artinya kita sudah benar ya. Kita sudah ada di jalan benar untuk mencari jawaban akhirnya, yaitu A-nya harus kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan yang tadi ya. Nah, ini adalah hitungan yang tadi kita kerjakan. Kalau sudah dapat C, sudah dapat S, sudah dapat I, digimanain sih Teh supaya hasilnya nanti jadi rumus fungsi IS yang Y sama dengan. Nah, caranya adalah kita pakai rumus yang tadi, yang I sama dengan S. Nah, kita masukkan. I dari mana? I dari rumus yang ini, yang paling bawah. Kita masukkan aja. 150 minus 600 I. Tinggal kita masukkan di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya itu masukkan rumus yang S, yang min 150 ditambah 0,2 Y. Kita masukkan aja. Di sini emang lebih gampang ya. Nah, setelah seperti ini, posisinya kan nggak boleh kayak gini. Rumus fungsinya tuh. Y itu akan selalu di depan. Otomatis yang ada variabel Y-nya kita pindahlah ke depan, pindah ruas. Nih, 0,2 Y yang asalnya di akhir kita pindah ke depan. 0,2 Y sama dengan, kita satukan dulu lah yang angka-angkanya tanpa variabel, yaitu angka 150 sama 150. Kita tambahkanlah 150 tambah 150, dan yang paling ujung adalah angka 600I. Ini terkait pindah ruas ya, jadi harus dikuasailah gimana caranya mengerti asalnya pindah ruas di kanan ke kiri, itu matematis. Nah, terus kita kasih dalam kurung 150 tambah 150 min 600i. Gimana caranya? Ya ini harus 0 kan? Harus 1 ya. Angka di depan variabel Y harus hilang. Otomatis dipindah ruas juga. Jadi ketiga angka ini dibagi 0,2 ya. Nah, hasilnya ini. Ini 300 dari mana sih, Teh? 300 itu dari 150 tambah 150. Dan 600 karena ada variabel I tidak bisa kita tambahkan, tetap kita ke bawahkan. Nah, hasil akhirnya adalah ini ya, teman-teman. 1.500 dari mana Teh? 1.500 itu adalah 300 dibagi 0,2. 600i dibagi 0,2 pun jadi 3.100. Jadi ketika soal yang tadi yang dikasih tabel, coba cari rumus fungsi atau fungsi IS-nya. Nah, ini adalah jawabannya. Y sama dengan 1.500 min 3.000i. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan kita. Jadi sebelum kita dapat rumus fungsinya, kita harus melewati 3 perhitungan dulu, yaitu cari C, cari S, cari I. Nah, di sini Teteh mau ngasih pilihan yang lain lagi. Tadi kita pakai rumus I sama dengan S, sekarang kita pakai rumus Y sama dengan C plus I. Tetap ya, Teteh kasih ingetin gitu. Tetap pada akhirnya kalian harus cari C dulu, harus cari S dulu, harus cari I dulu. Cuman bedanya nanti di sini ya. Kita pakai rumus yang ini, nanti hasilnya sama-sama saja. Baik ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja teman-teman. Y sama dengan C-nya berapa? C-nya 150 plus 0,8Y. I-nya berapa? 150 minus 600I. Kita masukkan aja. Nah, kita satukan mana angka-angka yang tidak memiliki variabel, tidak ada huruf-hurufnya. Nah, 150 tambah 150 kita barengkan ya. Kita sampingkan ya untuk bisa ditambahkan. Nah, setelah ini karena variabel Y ini harus selalu di depan, dan di depan sebenarnya udah ada Y,
Nah, Y ini tuh harus hilang lah. Jadi pada akhirnya Y-nya harus ada 1. Nah, ini tuh karena variabelnya sama Y, akhirnya kita pindah ruas lagi, teman-teman. Pindah ke sebelah kiri. Y min 0,8 Y ditambah 150 tambah 150 minus 600 I. Selanjutnya, karena Y ini variabel aja, kan kita tahu ya, kalau ada variabel artinya angka di depannya itu angka 1. Jadi artinya ini 1Y, ya, cuman tidak ditulis. Dalam matematis, berarti 1 kurangi 0,8 adalah 0,2Y. 150 tambah 150 sama dengan 300. Dan ini tinggal kita turunkan ke bawah. Nah, pada akhirnya sama lagi nih teman-teman. 0,2 ini harus hilang, harus habis. Harus dibagi lah ya. Jadi 300 dibagi 0,2. 1.500 dan 600I dibagi 0,2 jadi 3.000I. Pada akhirnya tetap sama ya teman-teman. Jadi ini bebas. Kalian mau pakai yang mana? Mau pakai yang Y sama dengan C plus I atau mau yang I sama dengan S? Itu hasil akhirnya sama, tapi kalian harus tetap cari C, S, dan I. Oke, kita beralih. Nah, ternyata ada satu lagi nih teman-teman, rumus atau cara untuk cari fungsi S. Rumus yang mana? Nah, rumus yang ini, yang tadi Teteh bilang kalau kalian pengen ngapalin satu rumus, ya udah kalian hafalin aja rumus yang ini yang paling panjang. Ini caranya menurut Teteh akan lebih rumit karena kita carinya itu di sekaligus kan gitu, tidak satu-satu gitu. Nah, inilah angkanya tampak lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, Teteh bakal kasih contoh supaya kalian tahu bahwa mau pakai rumus yang manapun hasil akhirnya sama. Yang penting kalian benar masukin rumusnya, kalian benar masukin angkanya. Nah, ini adalah CO ya. Masih ingat tadi CO adalah konsumsi ketika pendapatannya 0. Ya, dari tadi kita bahas itu kan, angkanya 150. IO pun tadi investasi ketika tingkat bunganya 0. Angkanya pun 150. Dibagi dalam kurung 1 min B. B tadi apa? B itu adalah delta C dibagi delta Y. Nah, inilah perhitungan yang tadi, yang dipisah-pisah satu per satu, itu dimasukin ya. Jadi kita cari B-nya aja, panjangnya segini. Jadi, Tata tidak merekomendasikan karena akan lebih pusing, jadi lebih baik cara yang sebelumnya. Tapi kita lanjutkan dulu. Ini A itu tadi delta I investment dibagi delta tingkat bunga atau I kecil. Dan ini angkanya, terus dibagi 1 min B, kita tinggal masukkan aja rumus yang ini ke sebelah sini, dan I tetap dimasukkan. Nah, ini adalah perhitungannya. 150 tambah 150 jadi 300. Ini dikurangi ini jadi 80. 100 kurangi 0 jadi 100. Yang ini juga 120 kurangi 150 jadi min 30. Yang ini dimasukkan ke sini. Yang ini sama dengan ini hasilnya. Nah, pada akhirnya kita akan menemukan juga 300 dibagi 1 min 0,8 ditambah 600 dibagi 1 min 0,8 I. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. 300 dibagi 0,2 ditambah 600 dibagi 0,2 I. Nah, hasil akhirnya seperti ini tetap. 300 dibagi 0,2 itu 1.500. 600 dibagi 0,2 I itu adalah 3.000 I. Ya, pada akhirnya dari tadi mau pakai cara yang manapun, 3 cara itu kalian akan menemukan jawaban yang sama asalkan caranya benar. Ya. Nah, karena dari tadi kita sudah mencari fungsi IS ya. Fungsi IS ini adalah ini ya, teman-teman. Y sama dengan 1.500 plus 3.000 I. Gimana caranya kita bikin kurvanya ya, gambar kurva IS. Oke, sebelum kita gambar kurva IS, kita tadi sudah menemukan perhitungan di mana Y sama dengan 1.500 min 3.000 I. Ini adalah keseimbangan pasar barang atau IS-nya itu sendiri. Nah, gimana caranya cari kurva? Kita harus hitung dulu. Kita harus cari tahu si variabel I-nya ini ya. Gimana caranya? Nah, yang pertama
kita logikakan jika I-nya 0. Nah, kok Teh bisa jika I 0? Iya, itu caranya gitu. Gimana caranya kita cari I-nya itu? Kita logikakan dulu terlebih dahulu jika I-nya 0. Kalau I-nya 0, kita masukkan nih I ke perhitungan. 3000 dikali 0 berapa? 0. Berarti sisa apa? Sisa variabel Y. Y sama dengan 1500. Nah, kita pakai yang kedua. Ya, perhitungannya yaitu adalah jika Y sama dengan 0. Sekarang kebalikannya. Kan ini rumusnya. Kita masukkan aja. Y-nya kalau Y-nya 0, I-nya berapa sih gitu. 1500 min 3000 I. Masih tetap ya rumusnya itu. Tapi karena ini udah ada jelas angka 0, kita tinggal pindah ruas aja teman-teman buat nyari huruf I-nya. Ya, 3000 I di sebelah ruas kiri, 1500 di sebelah ruas kanan. Nah, dari sini kita tahu ya seperti matematis biasanya teman-teman, I-nya harus jadi I ya tanpa angka, jadi tinggal kita bagi aja. 1500 dibagi 3000 hasilnya berapa? I-nya adalah 0,5 atau tingkat bunganya 0,5. Nah, lalu kalau udah ketemu kayak gini, gimana sih bikin kurvanya? Nah, bikin kurvanya adalah kayak gini. Ya, bentuknya. Bentuk kurva IS itu posisinya seperti ini ya. Seperti apa ya? Posisinya kayak gini lah, tidak apa ya? Tidak akan berubah posisi, pasti gini melintangnya ya. Jadi dari kiri ke kanan, ke bawah kanan, dari kiri ke bawah kanan itu kurva IS. Nanti kurva LM itu kalau tidak salah dari kiri bawah ke atas kanan atau sebaliknya arahnya kayak gini. Nah, tapi kalau IS itu akan selalu dari kiri atas ke bawah kanan ya, ingat-ingat. Jadi kalau ada soal mana kurva IS dari perhitungan ini ya, inilah ya bentuknya tidak boleh tertukar dengan kurva LM yang nanti akan dijelaskan. Nah, kan tadi disebutkan bahwa kurva IS ini adalah kurva antara Y atau pendapatan dengan I atau suku bunga. Jadi yang sebelah bawahnya, yang mendatar ke pinggir nih, ke kanan itu adalah Y. Nah, dari bawah ke atas itu adalah I. Nah, titiknya itu adalah Y 1500 karena tadi sudah dijelaskan ya di sini. Yaitu 1500 kita kasih titik 1500. Lalu kita kasih juga titik di 0,5 karena tadi kita sudah berhasil mencari I-nya 0,5. Ini adalah kurva akhir daripada kurva IS dan dari fungsi IS yang sedari tadi kita hitung dengan 3 cara. Oke. Saya harap rekan-rekan semua mengerti dengan penjelasan saya terkait materi kurva IS dan perhitungan fungsi IS. Nantinya setelah ini akan ada materi terkait perubahan kurva IS karena adanya angka pengganda. Nanti juga kita akan bahas terkait kurva LM dan perhitungan LM-nya juga. Jadi diharapkan materi pertama ini bisa dimengerti oleh rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.